wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Hendriani dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang satuan acara penyuluhan pemeriksaan payudara sendiri atau sajari. Pengertian sajari yaitu periksa payudara sendiri atau bisa disingkat sajari adalah usaha atau cara pemeriksaan payudara yang secara teratur dan sistematik dilakukan oleh wanita maupun laki-laki itu sendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program screening atau deteksi dini. Tujuannya yaitu dapat mendeteksi ketidaknormalan atau perubahan yang terjadi pada payudara. Manfaatnya, mampu mendeteksi secara dini adanya kelainan pada payudaranya, sehingga ketika didapatkan kelainan pada payudaranya, pemeriksaan bisa segera dilakukan. Pengobatan yang dibutuhkan bisa segera diberikan, dan tingkat kesembuhan bisa lebih cepat dicapai. Aturan sajari. Yang pertama, sajari dilakukan setiap bulan secara teratur pada hari pertama setelah haid saat payudara mengendor, sehingga jika ada benjolan-benjolan dapat diraba dengan mudah. Selanjutnya, jika wanita sudah tidak lagi mendapat haid, sebaiknya menentukan suatu hari tertentu untuk pemeriksaan, misalnya setiap tanggal 1 setiap bulan. Yang selanjutnya, sajari juga harus dilakukan pada wanita hamil dan wanita yang telah mengalami rekonstruksi payudara. Selanjutnya, ketika melakukan sajari, fokus perhatian adalah ukuran, bentuk, kontur, warna payudara dan puting, serta deteksi adanya benjolan, retraksi kulit, warna, dan cairan abnormal pada payudara. Prosedur atau teknik sajari. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan metode 7 langkah. Yang selanjutnya, tinggalkan seluruh pakaian bagian atas. Selanjutnya, atur posisi dan berdiri di depan cermin dengan dada terbuka, bahu tegak dengan kedua tangan tergantung lepas. Selanjutnya, perhatikan dengan teliti kedua payudara bagian kanan dan kiri simetris. Apakah bentuknya membesar atau mengeras? Apakah arah putingnya lurus ke depan atau berubah arah? Apakah putingnya tertarik ke dalam? Apakah kulit putingnya ada yang lecet? Apakah kulitnya nampak? Dan kemerahan atau kebiruan atau kehitaman. Apakah permukaan kulitnya tampak adanya kerutan atau cekungan? Apakah kulitnya menebal seperti kulit jeruk? Jika ditemukan hal-hal di atas, berarti itu tanda abnormal. Selanjutnya, angkat kedua tangan lurus ke atas dan perhatikan apakah ada tarikan pada kulit atau tidak. Lihat payudara dari berbagai sudut. Berbaring di tempat tidur untuk memeriksa payudara satu demi satu. Untuk memeriksa payudara kiri, letakkan sebuah bantal tipis di bawah bahu kiri, sedang lengan kiri direntangkan ke atas di samping kepala atau diletakkan di bawah kepala. Periksa payudara kiri dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian payudara kanan dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya, periksa dengan menggunakan beberapa jari tangan yang dirapatkan datar dan bersamaan dengan sentuhan halus. Gunakan ketiga jari tangan kanan yang dirapatkan untuk meraba payudara. Selanjutnya, rabaan dilakukan dengan gerakan memutar seperti membuat lingkaran kecil-kecil, mulai dari tepi payudara hingga ke puting susu. Selanjutnya, sudah itu geser posisi jari sedikit ke sebelahnya dan lakukan lagi gerakan memutar dari tepi payudara sampai puting susu. Lakukan terus secara berurutan sampai seluruh bagian payudara diperiksa. Untuk memudahkan gerakan, boleh menggunakan lotion atau sabun sebagai pelicin. Setelah itu, lakukan gerakan memutar dari puting susu melingkar semakin lebar ke arah tepi payudara atau secara vertikal ke bawah dan ke atas, mulai dari tepi paling kiri hingga ke tepi paling yang kanan.
Yang penting seluruh area payudara harus tuntas teraba, tak ada yang terlewatkan. Perlu diperhatikan bahwa masing-masing gerakan memutar harus dilakukan dengan kekuatan tekanan yang berbeda-beda, setidaknya dengan 3 macam tekanan. Pertama-tama dilakukan dengan tekanan ringan untuk meraba adanya benjolan di dekat permukaan kulit. Yang kedua dengan tekanan sedang untuk meraba adanya benjolan di tengah-tengah jaringan payudara. Yang ketiga dengan tekanan yang cukup kuat untuk merasakan adanya benjolan di dasar payudara dekat dengan tulang dada atau iga. Selanjutnya, setelah selesai dengan payudara kiri, pindahkan posisi bantal dan lengan. Lakukan pemeriksaan pada payudara kanan dengan menggunakan keempat jari tangan kiri. Raba seperempat payudara sebelah luar, letakkan tangan kanan lurus ke bawah dan raba payudara dengan tangan kiri. Lakukan bergantian dengan perhatikan dengan teliti ada tidaknya benjolan. Setelah itu raba ketiak dan area di sekitar payudara untuk mengetahui adanya benjolan yang diduga suatu anak segar kanker. Setelah selesai berdiri, kenakan pakaian kembali. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan metode 7 langkah. Selanjutnya pengertian kanker payudara. Kanker payudara adalah keganasan yang berasal dari kelenjar, saluran kelenjar dan jaringan penunjang payudara, tidak termasuk kulit payudara. Di Indonesia problem kanker payudara menjadi lebih besar lagi karena lebih dari 70% penderita datang ke dokter pada stadium yang sudah lanjut. Maka dari itu permasalahan mengenai kanker payudara memang membutuhkan perhatian khusus. Gejalanya yang pertama payudara asimetris, kedua perubahan bentuk dan besarnya payudara, ketiga adanya benjolan di payudara, keempat nyeri payudara, selanjutnya kulit pada payudara menebal, kulit putih susu dan areola melekuk ke dalam atau berkerut, adanya luka atau borok yang tidak sembuh, keluarnya cairan yang tidak normal dari puting susu. Cairan dapat berupa nanah, darah, cairan, encer, atau keluar air susu pada wanita yang tidak hamil dan menyusui. Faktor resiko kanker payudara. Faktor dari dalam wanita usia di atas 30 tahun, wanita yang sudah menikah, wanita yang menikah tapi tidak mempunyai anak, tidak pernah menyusui anak, mengalami trauma yang berulang kali pada payudara, mempunyai riwayat keluarga yang menderita penyakit kanker payudara, menstruasi pada usia sangat muda, menopause terlambat, wanita yang mempunyai gangguan jiwa atau misalnya stres berat, menderita lesi fibrotik yang berat. Faktor dari luar, pola makan tidak baik di mana terlalu banyak mengkonsumsi lemak, paparan sinar radioaktif, terpapar polusi, mengkonsumsi obat yang mengandung estrogen jangka panjang yaitu pil KB, hormon replacement terapi, mengkonsumsi alkohol, merokok. Apakah ada yang ditanyakan? Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.